Nampaknya saya akan lebih banyak membuat video yang berkaitan dengan istilah begal nasab dan framing iri serta kedengkian terhadap habaib yang selama ini dituduhkan kibin-kibin kepada kubu-kubu pengkritik. Pertanyaannya, untuk apa iri? Untuk apa begal nasab yang sudah dianggap itu bodong, palsu, dan tidak punya dalil ataupun nilai jual yang tinggi? Siapa juga yang membeli barang yang sudah ketahuan imitasi? Dan video ini saya buat supaya algoritma YouTube itu juga paham mana itu framing, mana itu fakta, dan mana itu data. Romel Abbas mengklaim menemukan kontradiksi besar antara umur haplogrup dan kronologi Nabi Ibrahim. Namun Mas Romel nggak menunjukkan adanya sebuah kesalahan SNP. Kemudian tidak menunjukkan kesalahan filogenetik, kemudian tidak pernah menunjukkan revisi tree family tree DNA maupun YFUL. Dan juga tidak menunjukkan node alternatif yang lebih tepat. Yang Mas Romel lakukan hanyalah memindahkan perdebatan dari data yang secara literatur terkait dengan DNA ke perdebatan kronologi sejarah Nabi Ibrahim. Akibatnya apa? Kritik Romel ini tidak membantah struktur genetik yang dibangun oleh Keimat maupun Dr. Sugeng, tapi hanya mempertanyakan interpretasi sejarah yang bahkan belum menjadi fondasi secara utama terkait analisis DNA. Nah, ironisnya, kalau argumen Mas Romel ini dapat diterima, maka bukan hanya konstruksi Keimat saja yang runtuh, melainkan juga model genealogis Cohen, Sharif, dan seluruh percabangan yang Romel gunakan sendiri sebagai dasar analisis. Dengan kata lain, Romel Abbas sedang memotong cabang tempat dirinya berdiri. Kita akan buka dan kita akan bedah narasinya menjadi beberapa bagian dan kita lihat mana yang menjadi kontradiksinya. Sahabat Charlie dimanapun berada, selamat datang di Papa Zra Insight. Sebelum saya membahas terkait narasi yang dilakukan oleh Romel Abbas dan yang menanggapi terkait pernyataan ataupun statement dari Keimat dan Dr. Sugeng. Namun sebelumnya saya akan disclaimer terlebih dahulu, saya buka LDNA yang secara keilmuan mempunyai otoritas terkait benar atau salah. Saya nggak sedang membuktikan siapa yang benar dalam genetika, tapi saya sedang menguji apakah kesimpulan yang diambil konsisten dengan data yang ditampilkan. Dan saya juga tidak mengklaim juga sebagai ahli genetika, bukan ahli haplogroup, ya, bukan ahli filogenetik. Karena itu saya tidak akan masuk ke wilayah teknis yang memerlukan sebuah data yang besar terkait tentang DNA. Yang akan saya lakukan hanyalah mengaudit logika argumentasi yang disampaikan oleh Romel Abbas berdasarkan data dan pernyataannya sendiri. Kalau ada kesalahan, monggo silakan dikoreksi pada logika yang saya bahas. Jadi silakan bantah saja audit saya. Kemudian kalaupun salah ya silakan dikoreksi. Jangan sampai mendelegitimasikan pribadi saya atau menyerang personal saya gitu loh, ya. Nah, yang pertama, apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh Romel Abbas? Kalau kita lihat struktur argumennya bahwa Keimat itu menganggap JFGC 10500 itu kompatibel dengan Imam Ali secara umur haplogrup sekitar 600 Masehi. Kemudian Keimat juga menulis Nabi Ibrahim itu hidup sekitar 4200 tahun yang lalu. Ya. Kemudian Romel membandingkan dengan pohon filogenetik yang menunjukkan titik percabangan Ismail dan Ishak yang berada pada node
yang diperkirakan sekitar 3350 sebelum Masehi. Nah, di situ Rommel bertanya, kalau Ibrahim hidup sekitar 2200 sebelum Masehi, versi historiografi yang dipakai Kimat, mengapa not percabangan Ismail Ishak ini justru berada sekitar 3350 sebelum Masehi? Jadi secara eksplisit, Rommel Abbas ini mengatakan, saya sedang menguji konsistensi logika Kimat menggunakan angka Kimat sendiri. Itu katanya. Nah, kalau saya melihat narasi atau argumen Rommel Abbas, maka saya membaca ada implikasi logis dari argumen yang disampaikan Rommel Abbas. Kalau not percabangan yang dianggap mewakili Ibrahim ternyata itu nggak cocok dengan masa hidup Ibrahim, maka secara otomatis, ya, secara keseluruhan konstruksi nasab yang diturunkan dari not itu, ya ikut bermasalah. Akibatnya apa? Bukan hanya klaim Bani Alawi, tapi juga Kohen, kemudian Syarif, kemudian Bani Ahdal, dan semua klaim yang bergantung pada konstruksi itu. Maka sedikit hipotesis yang muncul dari implikasi logis yang terjadi di dalam argumen Rommel, bahwa Rommel Abbas ini sedang membatalkan nasab Ba'alawi itu sendiri gitu loh. Nah, kemudian selain implikasi logis yang terjadi di dalam argumen Rommel Abbas, terjadi kontradiksi utama tentang apa yang disampaikan Rommel Abbas itu sendiri gitu loh. Mengaku hanya menguji logika, tetapi menyerang pondasinya. Rommel Abbas berkali-kali mengatakan bahwa saya hanya memakai angka yang ada ataupun yang pernah disampaikan Kimat. Saya hanya menguji konsistensi logika Kimat. Namun substansi yang ia serang itu bukan sekedar angka Kimat saja gitu loh. Nah, yang Rommel serang itu adalah identifikasi not leluhur Ismail Ishak. Kemudian hubungan filogenetik Kohen dan Syarif. Kemudian interpretasi TMRCA terhadap tokoh sejarah. Padahal kalau titik itu diruntuhkan, ini sesuai dengan narasi Rommel Abbas ya, berarti kan klaim itu diruntuhkan, maka yang runtuh itu juga bukan hanya Kimat. Seperti tadi saya bilang, yang runtuh adalah klaim Kohen, klaim Syarif, klaim Bani Alawi juga itu sendiri gitu kan, klaim Bani Ahdal, ataupun seluruh model rekonstruksi yang sedang Rommel gunakan gitu loh. Jadi ini muncul sebuah kontradiksi besar gitu loh. Kemudian kita akan menguji argumen Rommel Abbas secara ketat. Maka setiap klaim yang Rommel katakan atau lontarkan ke publik seharusnya diikuti dengan data pembuktian yang relevan. Nah, disinilah letak kritik yang dapat digunakan nantinya dari perspektif Dr. Sugeng dan Kimat gitu loh. Nah, yang pertama, pernyataan Rommel bahwa J, Y, SC 000234 terlalu tua untuk menjadi Nabi Ibrahim. Maka data yang seharusnya ditunjukkan Rommel harus menunjukkan penelitian genetika atau metode TMRCA yang membuktikan estimasi umur not YSC 000234 yang salah atau memiliki margin of error yang membuatnya nggak mungkin itu mewakili leluhur yang dikaitkan dengan Nabi Ibrahim. Kemudian kedua, umur Nabi Ibrahim versi Kimat tidak cocok dengan umur not YSC 000234. Maka Rommel Abbas itu harus membuktikan bahwa identifikasi Ibrahim ini memang wajib ditempatkan tepat pada not YSC 000234, bukan pada
aksesor lain di atas atau di bawah not tersebut. Ini yang bahasanya yang harus ditunjukkan oleh Romel Abbas. Kemudian yang ketiga, Kiai Imad itu kontradiktif karena menerima FGC 10500 untuk Imam Ali, tetapi menolak kronologi Nabi Ibrahim. Maka Romel juga harus membuktikan bahwa metode identifikasi Imam Ali dan identifikasi Nabi Ibrahim itu menggunakan asumsi yang identik dan tidak ada perbedaan metodologis di antara keduanya. Kemudian keempat, percabangan Ismail Ishak itu berada di YSC 000234. Maka Romel juga harus menunjukkan dokumen resmi YFUL atau FTDNE yang secara eksplisit menyatakan bahwa not yang dikatakan tersebut adalah titik percabangan historis Nabi Ismail dan Nabi Ishak, bukan sekedar leluhur biologis yang jauh lebih tua. Nah, kemudian kelima, kalau YSC 000234 tidak cocok, maka konstruksi Ki Imad itu runtuh. Ini pernyataan Romel Abbas. Maka yang harus ditunjukkan oleh Romel Abbas itu adalah seluruh argumen Ki Imad yang memang betul berdiri di atas identifikasi YSC 000234 sebagai Nabi Ibrahim dan tidak memiliki alternatif interpretasi yang lain. Gitu kan? Kemudian keenam, not yang dikatakan seharusnya adalah punya Nabi Ibrahim. Maka Romel sendiri juga harus memberikan metode ilmiah yang menghubungkan satu not genetik tertentu misalkan dengan tokoh yang secara sejarah spesifiknya bernama Ibrahim. Kemudian ketujuh, klaim Imam Ali itu pada FGC 10500 diterima karena cocok secara waktu. Maka Mas Romel ini harus membuktikan bahwa Ki Imad hanya menggunakan kecocokan waktu dan tidak menggunakan bukti filogenetik, SNP downstream atau clustering genealogis. Kemudian satu lagi, bahwa ada kerancuan besar dalam konstruksi DNA Ki Imad. Maka tentunya Romel juga menunjukkan SNP mana yang salah, percabangan mana yang salah, atau not mana yang salah secara filogenetik. Nah, dari kesimpulan tadi muncul satu pertanyaan yang sangat implisit. Kalau YSC 000234 itu bukan Nabi Ibrahim, lalu punya siapa? Maka hal itu Romel Abbas itu harus menunjukkan data pembandingnya, menunjukkan data tandingannya, baik berupa not alternatif, kemudian SNP alternatif, atau jalur alternatif, atau model filogenetik alternatif. Kalau tidak ada alternatif yang diajukan, maka kritik yang disampaikan Romel Abbas itu hanya berupa not yang dipakai sekarang salah, tetapi tidak menjawab yang benar itu yang mana. Maka dari itu konsekuensi logis yang saya soroti ketika Romel Abbas mengatakan saya hanya mengkritik logika Ki Imad, tapi yang saya baca implikasinya kalau Romel itu berhasil membatalkan identifikasi not leluhur Ismail dan Ishak, maka yang berdampak bukan hanya Alawiyin, bukan Ba'alawi, tapi juga Kohen, Syarif, Bani Abdal, atau seluruh not leluhur bersama yang sedang digunakan. Maka kesimpulannya, Romel ini sebenarnya sedang membatalkan konstruksi yang menjadi dasar
pembacaan nasab genetik itu sendiri. Nah, kalau dilakukan sebuah audit narasi, audit argumen, audit dari struktur bahasa disampaikan oleh Romel Abbas, yang pertama itu terkait burden of audit. Yang menjadi pertanyaan utama yang bisa kita audit adalah apa yang dituduhkan Romel dan bukti apa yang bisa Romel berikan. Misal, Romel mengatakan X. Kemudian saya tanya, bukti ilmiahnya mana gitu loh. Contoh, Romel memberikan bukti not YSC 00023 gak mungkin Ibrahim. Lalu saya tanya lagi, data apa yang membuktikan itu? Not alternatifnya mana? Paper pendukungnya mana? Itu ada nggak merujuk ke situ? Kemudian kalau kita lihat lagi audit tentang konsekuensi logis, ya, dari pertanyaan, kalau argumen Romel diterima, apa konsekuensinya? Misal, Mas Romel mengatakan not leluhur Ismail Ishak itu bermasalah, katakan seperti itu. Oke, saya tanya nih, kalau not itu bermasalah, apakah Cohen juga bermasalah atau yang lainnya juga bermasalah? Apakah Sarif juga bermasalah? Apakah seluruh model yang Romel pakai itu ikut juga bermasalah? Ya, ini saya juga minta konsekuensinya, konsistennya, maksud saya gitu. Saya minta konsistennya juga, apakah bermasalah, gitu kan? Kemudian kalau kita lihat missing data audit, ya, kita bikin table sederhana lah, ya. Klaim Romel not salah, klaim Romel SNP salah, Tri salah, FTDNA salah, YFU salah, not alternatif salah. Ini kolom-kolom data yang ditampilkan. Nah, kalau banyak kolom yang kosong, maka saya melihat banyak kesimpulan besar. Tetapi data pendukung yang diperlukan itu belum ditampilkan oleh Romel Abbas. Kemudian terakhir, scope audit. Apakah Romel membahas DNA atau membahas kronologi Nabi Ibrahim? Ini jangan dikaburkan, awalnya membahas DNA, tapi kok secara garis besar itu justru ke ranahnya sejarah. Karena sebagian besar yang disampaikan tulisan Romel ini, ya, terkait tentang angka 2200 sebelum Masehi, kemudian 3350 sebelum Masehi, kemudian menyampaikan referensi dari Ibnu Khaldun, kemudian historiografi, gitu kan. Oke, Mas Romel kan sarjana ataupun historian, mungkin ke situ arahnya, ya. Namun masuknya dari narasi DNA, gitu kan. Bukan membahas tentang SNP secara detail, STR, kemudian sequencing ataupun mutation rate. Ya, maka yang perlu saya tanyakan, apakah ini yang disampaikan Romel Abbas ini masih perdebatan DNA atau sudah bergeser menjadi perdebatan sejarah? Jadi ya saya nanya balik, konsistennya mana? Kalau misalkan bicara DNA di awal, ya DNA saja, berarti harus jelaskan tentang data atau membuka data secara keseluruhan gitu. Jangan setengah-setengah hanya mengkritik, tapi tidak ada data pendukungnya gitu loh. Nah, kalau ya disampaikan, saya belum melihat ya data yang cukup untuk mendukung kesimpulan Romel Abbas sebesar itu. Atau bisa jadi kesimpulannya besar, tetapi data yang ditampilkan ini belum menunjukkan SNP mana yang salah. Saya tidak mau mendelegitimasikan Romel Abbas, tidak. Mungkin Romel Abbas kurang teliti untuk memberikan data rujukan atau data bantahan, data pembanding, kemudian menjelaskan mana yang salah. Saya harap narasi ke depan mungkin Romel Abbas juga bisa melampirkan hal itu supaya bantahan demi bantahan itu berdasarkan data, bukan berdasarkan retorika saja gitu. Tapi saya tidak mengatakan Roma juga keliru. Saya hanya bertanya, apakah bukti yang ditampilkan ini sudah cukup untuk menghasilkan kesimpulan yang besar itu? Itulah. Nah, kesimpulan yang bisa saya sampaikan bagi saya gitu ya, persoalannya bukan apakah Romel Abbas benar atau salah. Saya tidak ke situ. Saya tidak membahas DNA secara keseluruhan. Saya hanya mengaudit argumen, mengaudit narasi, mengaudit tulisan yang disampaikan Romel Abbas di Facebook gitu ya. Persoalannya adalah
apakah data yang Rommel tampilkan itu cukup untuk mendukung kesimpulan yang Rommel ambil sendiri? Karena sampai saat ini saya belum melihat hal itu, dan saya melihat bahwa Rommel Abbas ini banyak menunjukkan adanya sebuah pertanyaan, tapi belum menunjukkan model alternatif yang lebih kuat. Ya sama aja kayak misalkan menolak bahwa J1 itu bukan Nabi Muhammad ataupun Nabi Ibrahim, kan tidak ada sampel langsung ya dari Nabi. Gitu. Ya memang betul seperti itu, gitu loh. Tapi harusnya Rommel juga mengatakan kalau klaimnya Ba'alamin cucu Nabi harusnya itu di haplogrup apa? Kenapa bisa haplogrupnya GY32612 gitu loh. Nah, kalau notnya dianggap salah misalkan, ya maka harus ditunjukkan not yang benar seperti apa. Kalau suatu konstruksi itu dianggap runtuh, ya maka harus ditunjukkan juga konstruksi penggantinya, pembandingnya apa, alternatifnya apa. Sekali lagi teman-teman, tanpa itu yang ada hanya baru kritik terhadap model lama, bukan pembuktian di model baru. Demikian dari saya. Terima kasih.